Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, terdapat sebuah jalan yang disebut warga sebagai jalan larangan. Jalan ini adalah sebuah jalan sempit yang melintasi area persawahan dan kebun bambu. Dikelilingi oleh kegelapan pekat di malam hari. Tidak ada lampu penerangan di sana. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang membawa hawa dingin. Warga sekitar percaya bahwa jalan itu angker. Banyak yang mengaku melihat penampakan pocong di sepanjang jalan tersebut, terutama pada malam Jumat. Cerita itu sudah menjadi legenda di desa, tetapi bagi sebagian orang kisah itu lebih dari sekedar mitos. Salah satunya adalah Hadi, seorang pemuda yang mengalami malam terburuk dalam hidupnya di jalan larangan. Hadi adalah seorang pedagang kecil yang sering pulang larut malam setelah menjual dagangannya di pasar kota. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib dan sering mentertawakan cerita tentang pocong di jalan larangan itu. Itu cuma cerita orang tua untuk nakut-nakutin anak kecil, katanya kepada teman-temannya. Namun, Hadi mengalami sesuatu yang membuatnya merubah pandangannya selama ini. Saat itu pukul 11 malam, Hadi baru saja selesai menutup lapaknya di pasar. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui jalan larangan agar cepat sampai rumah. Saat ia memasuki jalanan itu, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara selain deru motornya. Angin malam bertiup pelan, tetapi membawa hawa yang tidak biasa, dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang mengintai. Ketika Hadi mencapai tengah jalan, tiba-tiba motornya mogok. Ia mencoba menyalakan kembali mesinnya, tetapi tidak berhasil. Dengan perasaan kesal, ia turun dari motor dan memeriksa mesinnya di bawah cahaya lampu senter kecil yang ia bawa. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh dari arah kebun bambu di sebelah jalan. Suara itu seperti kain yang terseret di tanah. Semakin lama, semakin dekat. Jantung Hadi mulai berdebar kencang. Ia menoleh mencoba mencari sumber suara, tetapi hanya melihat gelap. Lalu, di ujung jalan ia melihatnya. Sosok putih tinggi terbungkus kain kafan, berdiri kaku di tengah jalan. Mata pocong itu hitam pekat, kosong dan seolah menatap langsung ke arahnya. Hadi merasa tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok itu dengan ketakutan yang luar biasa. Pocong itu tiba-tiba bergerak, melompat perlahan ke arahnya. Setiap lompatan terdengar seperti suara berat yang menghantam tanah. Dalam kepanikan, Hadi berhasil menguasai dirinya dan mencoba menyalakan motornya lagi. Ia memutar kunci berulang kali. Dan akhirnya mesin motornya menyala. Tanpa pikir panjang, ia melaju dengan kecepatan penuh, berharap bisa meninggalkan jalan itu secepatnya. Namun suara kain terseret itu masih terdengar di belakangnya. Hadi tidak berani menoleh, tetapi ia bisa merasakan kehadiran pocong itu semakin dekat. Tiba-tiba, ia melihat bayangan besar melompat di sampingnya. Dan dalam sekejap, sosok pocong itu muncul di depan motornya. Hadi berteriak keras dan membanting setir motornya, membuatnya jatuh ke tanah. Ia terkapar di jalan, tubuhnya gemetar hebat. Saat ia membuka matanya, pocong itu berdiri tepat di atasnya, menatapnya dengan mata hitam yang kosong. Lalu pocong itu mengeluarkan suara pelan namun mengerikan, seperti seseorang yang mencoba berbicara dari balik kain kafan. Pergilah, ini bukan tempatmu. Pagi harinya, warga menemukan Hadi pingsan di tengah jalan larangan. Motornya tergeletak di sisi jalan, rusak parah. Ketika Hadi sadar, ia menceritakan semuanya dengan suara gemetar. Warga hanya mengangguk pelan seolah mereka sudah tahu apa yang terjadi.
Salah satu orang tua desa menjelaskan bahwa jalan larangan memang dihuni oleh arwah penasaran. Di sana dulunya ada pemakaman lama yang tidak dirawat. Banyak arwah yang tidak tenang karena kuburannya digusur untuk membuat jalan. Itu sebabnya kami menyebutnya jalan larangan, bukan untuk dilalui, terutama di malam hari. Sejak kejadian itu, Hadi tidak pernah melewati jalan larangan lagi, bahkan di siang hari. Ia percaya bahwa apa yang ia alami adalah peringatan agar tidak meremehkan hal-hal yang tak kasat mata. Bagi warga desa, cerita Hadi menjadi pengingat bahwa jalan larangan bukan sekedar jalan biasa, tetapi tempat yang harus dihormati dan dihindari, terutama di malam yang sunyi. Dan hingga kini, setiap malam Jumat, beberapa orang mengaku masih melihat sosok pocong melompat-lompat di sepanjang jalan larangan, seolah menjaga tempat itu dari siapapun yang berani mengganggu ketenangannya.